Meski pemerintah telah menetapkan harga jual minyak goreng sebesar Rp14.000 per liter, namun harga jual minyak goreng di pasar masih cenderung mahal. Masih mahalnya harga minyak goreng dikeluhkan oleh masyarakat. Masyarakat berharap agar pemerintah rutin melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga minyak goreng. Kebijakan pemerintah yang menetapkan harga jual minyak goreng di kisaran Rp14.000 per liter belum sepenuhnya diterapkan di pasar. Meski pemerintah telah menetapkan harga minyak goreng, namun di pasar tradisional harga minyak goreng masih mahal, yakni di kisaran Rp20.000 per liternya. Masih mahalnya harga minyak goreng di pasar ini dikeluhkan oleh masyarakat. Masyarakat mengaku keberatan jika harga minyak goreng yang hingga kini, khususnya di pasar tradisional, belum ada perubahan harga. Hari Purnomo, salah satu warga mengaku harga minyak goreng di pasar masih di kisaran Rp35.000 per 2 liter. Meski harganya mahal, minyak goreng juga masih langka. Masyarakat berharap agar pemerintah segera melakukan upaya untuk menstabilkan harga minyak goreng dengan rutin melakukan operasi pasar. Kayaknya keberatan ya dengan harga minyak goreng masih tinggi di atas harga rata-rata kemarin yang diberlakukan pemerintah itu. Kita masih di harga minyak goreng, harga di pasaran masih rata-rata di atas 35. Belum ada yang 28, yang 2 liter 28 ribu itu belum ada, masih harga tetap 35. Itu pun kadang barang ada, kadang nggak ada. Walaupun di toko-toko grosir atau di pasar besar atau di pasar gadang tetap kita cari karena itu kebutuhan pokok kita untuk jualan. Kita harapkan ke pemerintah ada operasi pasar yang berkelanjutan untuk mencegah harga yang begitu melonjak. Walaupun nggak ada subsidi, tapi tetap harga itu bisa stabil. Sementara terkait dengan adanya subsidi harga minyak goreng, warga mengaku meski tidak ada subsidi, namun adanya penyesuaian harga yang tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal, sedangkan stok selalu tersedia. Beli minyak mahal, tapi saya gorengan nggak pernah naik, tetap 1.000. Nanti kalau naik, minyaknya turun. Dia bilang, oh minyak sudah turun, harga gorengan kok masih naik. Terus saya dengar-dengar di luaran 14 1 liter. Tapi dibatasi, saya nggak pernah beli loh. Saya tetap yang mahal. Soalnya anak saya sendiri jual habis beli banyak, terus dengar-dengar dijual 14.000 seliter. Apa nggak rugi? Anak saya pakai, ya bukan saya pakai sendiri, saya beli sendiri setiap hari. Ya. Bu, terus harapannya apa, Bu? Sarapan? Ya. Harapan saya ya gimana pemerintah supaya stabil lah. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Supaya kita terjangkau. Simon Alfredo melaporkan. Menyempitnya badan jalan di kawasan Jedong Wagir, Kabupaten Malang akibat terjadi longsoran tanah beberapa waktu yang lalu masih menunggu perbaikan. Jalan utama menghubungkan beberapa desa di wilayah Wagir juga menjadi jalan utama warga menuju ke Kecamatan Wagir. Beginilah yang terlihat di jalan penghubung antar wilayah di Kecamatan Wagir. Terganggu akibat terjadi longsoran tanah di pinggir jalan. Akibatnya jalan menyempit dan bisa kembali terjadi longsoran apabila hujan turun dengan intensitas tinggi. Terlebih kendaraan yang melintas cukup ramai, baik roda 2, roda 4, dan kendaraan berat seperti truk. Jalan ini menjadi jalan utama warga Dalisodo dan beberapa desa lainnya ketika akan menuju Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Longsoran tanah ini memakan seperempat lebar jalan, dan di lokasi longsoran sudah dipasang tanda agar pengguna jalan lebih berhati-hati ketika melintas di kawasan tersebut, terlebih pada malam hari. Menurut salah seorang warga menjelaskan, ada rasa khawatir ketika hujan turun bisa kembali mengakibatkan terjadinya longsoran kembali dan lebih parah dari longsoran sebelumnya. Di lokasi terlihat longsoran persis berada di tikungan jalan sehingga harus diwaspadai semua pengguna jalan. Banyak pihak berharap jalan segera ada perbaikan untuk mengantisipasi kerusakan yang semakin parah dan melancarkan arus kendaraan. Longsoran sudah kapan itu Pak, sepengetahuan Bapak? Kalau longsoran itu ya musim hujan ini. Berarti sekitar 2 bulan 3 bulan Pak ya? Iya. Itu lumayan lebar Pak ya kelihatannya? Lumayan, iya. Pak di sini yang arus yang melintas ramai apa enggak? Ramai sini itu. Ramai. Mobil-mobil besar ada yang lewat? Ya kalau mobil besar ya cuma truk gitu aja. Oh truk-truk aja Pak. Pak ini kan hujan juga belum mencapai puncaknya kan Pak ya? Belum. Ini kemungkinan longsor masih bisa nggak terjadi itu? Ya masih. Masih Pak ya? Masih. Apalagi karena Pak ya, guncangan. Iya. Guncangan. Belum ada perbaikan kelihatannya Pak ya? Belum. Masih apa? Ya. Apa harapan sebagai warga masyarakat gimana Pak? Kalau warga masyarakat ya Ya. minta diperbaiki.
kelancaran aktivitas. Berarti kalau mau ke Wagir jalan satu-satunya ini Pak ya? Iya, Wagir sini. Satu-satunya ke sini Pak ya. Iya. Oh, jadi kalau itu terputus repot ya, harus muter Iya. muter kemana? Lewat Pandan, Landeng. Oh, Padang Landung. Iya, Berarti benar. muternya agak Iya. jauh Pak ya. Jauh. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Turunnya harga jual ayam potong tidak serta-merta meningkatkan permintaan. Ongkos produksi yang masih tinggi seringkali berdampak pada kerugian dialami peternak, khususnya kenaikan harga pakan yang seringkali memberatkan para peternak dan tidak sebanding dengan harga jual. Beginilah yang dirasakan oleh peternak ayam potong maupun ayam petelur. Turunnya harga jual daging maupun telur seringkali berdampak pada kerugian akibat harga jual yang tidak sebanding dengan biaya produksi. Anjloknya harga jual daging maupun telur ini sering terjadi dan dikeluhkan para peternak karena berdampak pada kerugian besar yang dialami bisa mengakibatkan peternak gulung tikar. Turunnya harga jual ayam potong hidup di kandang atau di tingkat peternak salah satunya bisa diakibatkan overstok bibit ayam yang pada akhirnya pasokan ayam melimpah dan tidak sebanding dengan permintaan pasar sehingga peternak ayam lokal merugi. Saat ini harga daging ayam hidup di tingkat peternak sudah mulai turun dan berada di kisaran 19.500 ribuan per kilogram. Sementara untuk ongkos produksi 19 ribuan, sehingga peternak tidak memperoleh keuntungan lebih. Sementara untuk harga telur di tingkat peternak di kisaran 18 ribuan. Menurut salah seorang peternak di kawasan Dau, Kabupaten Malang menjelaskan, kondisi saat ini untuk usaha ayam pedaging maupun petelur membuat petani bertahan dan harga ini bisa kembali naik pada momen puasa dan Idul Fitri. Di lokasi kandang milik salah seorang peternak terlihat ribuan bibit ayam masih dalam kondisi pengovenan dan pembesaran serta berharap harga jual ke depan bisa meningkat sehingga peternak tidak merugi, terlebih pada saat kondisi yang serba sulit akibat pandemi COVID-19. Ayam potong sekarang yang mendekati ada penurunan lah daripada kemarin. Kalau kemarin itu kelihatannya terlalu tinggi kenaikannya, terlalu mahal. Soalnya kan ya konsumen kelihatan kan daya belinya masih kurang. Masa dengan adanya penurunan ini menunjukkan mungkin konsumen udah merasa lega lah, maksudnya untuk pembelian daya belinya udah terjangkau. Saat ini berapa untuk harga per kilonya untuk ayam potong sekarang? Untuk ayam potong sekarang 19,5 per kilonya. Itu sudah harga normal apa harga, Bu? Itu kalau bagi petani? konsumen, konsumen. Ya, udah cukup lah masih bagi konsumen. Tapi bagi peternak itu masih impas. Beratnya dengan harga 19,5 dengan harga pakan itu ya nggak ada untungnya. Masih popokan dah kasarnya gitu. Gimana Pak? Yang pakan naik lagi gimana itu Pak pakan? Pakan terus naik pakan sekarang terus naik. Masalahnya apa ya? Samping itu tadi kemarin ada UMR naik. Naik terus-terusan ya pasti pakan juga dinaikkan Pak ya. Jelas itu nanti untuk gambar tenaganya gimana. Udah hukum usaha lah modelnya. Tapi itu kalau ayam ini, ayam petelur gimana saya itu Pak, ayam petelur? Ayam petelur sekarang lagi drop katanya. Maksudnya petelur sekarang ini pemainnya udah pemain besar yang main. Berarti yang peternak kecil rawan Pak? Peternak kecil rawan sekarang. Masalah perusahaan besar kan dia main pakanan bisa punya pabrik sendiri. Terus usahanya dia pakai otomatis semua. Jadi tenaga nggak begitu Pak ya. Berapa kilo per kilonya sekarang? Sekarang kalau nggak salah petelur itu sekitar antara 18 dan 17. Di tingkat petani, di tingkat peternak bukan? Peternak. Padahal untuk BIP-nya berapa? BIP harusnya itu 19-20. 20, berarti sudah ada selisih 2.000 ya kerugiannya Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Diduga menurunnya permintaan pasar dan daya beli masyarakat yang cenderung turun berdampak pada belum meningkatnya permintaan sayuran di pasar sehingga berpengaruh pada harga sayuran yang sebagian besar masih turun. Hal ini berdampak pada seringnya petani mengalami kerugian akibat hasil panen tidak bisa menutupi modal yang sudah dikeluarkan. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian sayuran di kawasan Torongrejo Batu. Di kawasan sentra penghasil sayuran di Kota Batu ini masih terlihat aktivitas petani di lahan-lahan pertanian walaupun saat ini harga sayuran masih relatif turun. Masih turunnya harga sebagian besar komoditi sayuran ini diduga akibat sepinya pasar atau tidak ada kenaikan permintaan sayuran sehingga stok sayuran di pasar maupun di lahan pertanian masih cukup banyak dengan kualitas yang baik.
Tidak hanya itu, kondisi penghujan mengkhawatirkan petani karena seringnya tanaman mengalami kerusakan dan hasil panen menurun akibat faktor cuaca. Walaupun harga pada saat penghujan biasanya lebih baik dibandingkan pada musim kemarau, karena hasil panen biasanya tidak melimpah di pasaran. Turunnya harga jual ini merugikan banyak petani karena pengeluaran untuk bertani sayuran semakin tinggi, khususnya untuk pupuk dan obat-obatan yang cukup besar karena tidak semua petani bisa memperoleh pupuk bersubsidi. Menurut salah seorang petani di Jurjo menjelaskan, saat ini lebih banyak sayuran yang turun harga dibandingkan dengan yang naik. Hanya tomat yang masih bertahan di kisaran 10.000 hingga 12.000-an per kilogram. Sementara sayuran lainnya turun seperti sawi box, cabai, seledri turun menjadi 3.500 dan masih banyak lainnya. Di lokasi terlihat aktivitas petani sekaligus pedagang sedang mempersiapkan hasil panen yang akan dibawa ke pasar. Petani memperkirakan harga biasanya naik pada saat pasokan berkurang karena terkendala cuaca sehingga hasil panen menurun dan stok terbatas di pasar. Saat ini harganya itu menurun. Hampir sebagian besar? Ya, sebagian ada yang naik itu tomat. Oh, tomat. Berapa sekarang tomat? Tomat itu bisa 10.000. Oh, berarti masih stabil kalau tomat Pak ya? Iya. Yang seledri berapa? Seledri? Kalau seledri itu 3.000. Tiap petani ya? Iya. Padahal sebelum tahun baru masih tinggi ya? Sebelum tahun baru ya masih bisa berkisar antara 10.000. 10.000-an? Ya. Oh iya. Yang cabai kecil sekarang Pak? Cabai kecil itu 20.000 mungkin. 20.000-an, yang besar karena 10 karena. Iya. Pak, harganya kok turun naik kenapa Pak? Ini kok cepat sekali ya perubahan harganya Pak? Iya, itu di keluhan petani ya gitu. Kalau harga cepat turun gitu. Itu karena melimpahnya pasokan apa gimana Pak? Kemungkinan melimpahnya pasokan. Pasokan. Iya. Padahal cuaca juga sedang nggak begitu bagus ya. Ekstrim. Iya, harusnya kalau ekstrim kan pasokan terbatas lah Pak, harusnya. Sebaiknya ya harga ini kalau seledri Idealnya berapa? minimal ya 4.000 atau 5.000. 5.000 ya di tingkat petani ya. Berarti kalau untuk harga 3.000 kan Pak ya? Ya pas-pasan. Pas-pasan Pak ya. Oke, tapi untuk obat-obatan gimana sekarang? Obat-obatan malah meningkat, malah pupuk itu. Pupuk itu sekarang Mutiara yang 16 itu Ya. 690. Satu karung 50 kilo ya. 50 kilo. Lumayan Pak ya. Itu udah bukan. Kalau yang grower itu bisa mencapai 725. Oh, aduh gila Pak ya. Nah dulu itu harganya. Yang subsidi berarti agak terbatas apa gimana pupuk subsidinya? Oh, subsidinya dikurangi malahan. Oh. Dulu jatah 1 kintal itu sekarang itu kalau urea dapat 90 10 kilo. Kalau set A 80. Oh, jadi tanpa dikurangi aja. Jadi sebagian besar beli ya, yang non subsidi ya. Iya, Oh. kalau enggak ada subsidi ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang melakukan sosialisasi fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang bagi pelaku usaha yang memiliki gudang penyimpanan barang di Kota Malang. Sosialisasi dilakukan sebagai langkah penertiban gudang penyimpanan barang di Kota Malang agar memiliki izin sekaligus pemanfaatannya tidak disalahgunakan. Sosialisasi fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopinda Kota Malang diikuti oleh 25 peserta yang merupakan pelaku usaha yang memiliki gudang penyimpanan barang, baik bahan baku maupun bahan hasil produksi dan sembako. Sosialisasi yang dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Muhammad Sailendra menghadirkan 2 orang narasumber dari Dinas Perizinan Pelayanan 1 Pintu Kota Malang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang mengatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk menertibkan gudang-gudang di Kota Malang supaya memiliki izin sekaligus pemanfaatannya tidak disalahgunakan. Ditambahkan oleh Kepala Diskopinda Kota Malang bahwa selama ini belum ada temuan indikasi adanya penyalahgunaan fungsi gudang. Namun demikian perlu adanya antisipasi sehingga mereka memiliki legalitas. Manfaat dan tujuannya itu apa? Intinya kan kita ingin menertibkan gudang-gudang yang ada di Kota Malang itu perizinannya, pemanfaatannya, supaya juga tidak disalahgunakan pemanfaatan gudang itu. Ya, maksudnya kita mengantisipasi aja pada pemilik gudang supaya
untuk tertib dan lagi tertib legalitas usahanya juga tertib pemanfaatannya. Makanya kita warning mereka untuk meskipun punya gudang terus disewakan, apalagi pemilik, jangan sampai ada indikasi penimbunan barang. Mereka monitoring, saya juga di Kopinet juga monitoring. Sampai saat ini belum ada kasus penimbunan. Bahwa nggak ada. Sementara Kepala Bidang Perdagangan Diskopindah Kota Malang, Sabto Wibowo mengatakan, total ada 100 lebih gudang penyimpanan barang di Kota Malang. Dari ratusan gudang ini, sebagian belum memiliki izin, sehingga perlu diadakan sosialisasi agar pelaku usaha yang memiliki gudang dapat paham akan kewajiban dan larangan dalam memiliki gudang. Dan diharapkan mereka segera mengurus dan mengantongi izin. Sementara pada sosialisasi ini, 2 narasumber dari Dinas Perizinan memberikan materi terkait pengurusan izin gudang, serta simulasi cara pengajuan izin melalui OSS. Selain penyampaian materi, juga dibuka sesi tanya-jawab, di mana peserta antusias memberikan pertanyaan kepada kedua narasumber. Terkait dengan jumlah, kami masih sampai sekarang mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi jumlah, tapi kami koordinasikan dengan perizinan. Yang jelas kalau kita lihat di lapangan memang lebih dari 100-an. Yang menjadi persoalan selama mengidentifikasi, kita adakan sosialisasi ini dalam rangka untuk memberi penjelasan kepada mereka tentang apa yang harus dilakukan terhadap mereka. Larangan terhadap mereka itu apa? Kewajibannya apa? Salah satunya adalah kewajiban mereka untuk mendapatkan perizinan. Nah, perizinan sekarang kan melalui OSS dan lain sebagainya. Kewajiban lainnya apa setelah mendapatkan izin? Kewajiban adalah memberikan pelaporan secara periodik. Di samping itu juga ada di antara kita yang kita undang, mereka yang belum mempunyai izin, artinya kita memberikan satu edukasi bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan, simulasi, bagaimana mendapatkan proses perizinan. Kalau selama perizinan mereka beroperasional, apa dampaknya, sanksinya apa? Itu akan kita beritahukan pada mereka, bahwa secara administrasi, bisa juga secara penutupan dan lain sebagainya. Harapannya ini menimbulkan satu, tidak hanya di sini aja, peserta ini juga nanti mengedukasikan kepada yang lainnya. Ya, karena memang keterbatasan dari anggaran cuma 25 yang kita undang. Pak, ini misalnya gudang yang belum berizin, apakah akan dibantu oleh Diskopindah sendiri untuk pengajuan izin sendiri? Iya, makanya kami mensosialisasikan, nanti ada dari teman-teman perizinan juga akan memberikan edukasi bagaimana cara memasukkan secara OSS dan sebagainya. Simon Alfredo melaporkan.